Halo semuanya, saya Kaifa Maitriyanti. Di sini saya akan membahas kasus krisis komunikasi nyata yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan kasus krisis komunikasi aparel jersey Timnas Indonesia. Kronologinya pada Maret 2024, Erspo merek baru di bawah naungan Erigo merilis jersey resmi Timnas Indonesia. Produk tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat dan pengamat karena kualitas desainnya tidak sebanding dengan harganya. Krisis tersebut memuncak ketika sang desainer merespon kritik tersebut di platform X secara defensif dan menada menyerang pribadi pengkritik. Netizen geram dan menggemakan tagar gerakan boikot terhadap Erspo. Apa yang sebenarnya terjadi? Terjadi kegagalan penanganan keluhan di ruang digital. Ego dari pihak mitra desainer memicu sentimen negatif publik yang akhirnya meluas merusak reputasi brand utama. Bagaimana media memberitakan, media online nasional aktif memantau perseteruan digital ini. Berita dikemas secara berkala dari sekadar kritik desain hingga menjadi isu boikot ekonomi terhadap produk lokal tersebut. Pada awal krisis, pemberitaan bernada sangat negatif. Media membingkai kasus ini sebagai ketidakmampuan brand lokal dalam menerima kritik dari konsumennya sendiri. Namun situasi melunak menjadi netral hingga positif setelah CEO Erspo mengambil alih komunikasi untuk meminta maaf secara terbuka. Media massa berperan memperluas tuntutan netizen melalui permintaan masif. Media memaksa manajemen puncak Erspo untuk segera melakukan tindakan nyata meredam kerugian reputasi yang lebih besar. Erspo awalnya lambat mengontrol external voice dari mitranya sehingga krisis menjalar kemana-mana. Namun manajemen akhirnya berhasil melakukan penyelamatan krisis dengan merilis holding statement berupa permohonan maaf resmi dan penegasan bahwa kerjasama dengan pihak desainer tersebut telah berakhir. Kasus ini menjadi contoh kegagalan gatekeeping di era digital. Setiap pihak terafiliasi dengan brand bertindak sebagai representasi perusahaan. Pernyataan di media sosial pribadi yang tidak tersaring dengan etika humas yang baik dapat langsung memicu krisis korporasi. Kesalahannya membiarkan pihak ketiga atau mitra desainer merespon kritik publik tanpa adanya koridor komunikasi satu pintu dari pihak perusahaan. Keberhasilannya, keberanian Muhammad Sadat untuk melakukan media monitoring secara cepat, langsung turun tangan meminta maaf secara personal dan berjanji mengganti desain jersey demi memuaskan keinginan pasar. Sebagai praktisi media relations, strategi manajemen krisis masa depan yang direkomendasikan adalah satu pintu komunikasi atau single voice policy. Menetapkan aturan ketat bahwa segala bentuk klarifikasi atau respon krisis terhadap publik wajib melalui satu pintu utama, yaitu tim humas atau PR, bukan dari akun pribadi vendor atau mitra. Kedua, kemitraan media proaktif untuk reframing berita, menggelar konferensi pers secara formal dan mengundang media olahraga serta media nasional untuk meluncurkan komitmen ke perbaikan mutu produk secara transparan guna memulihkan reputasi brand. Kesimpulannya yang dapat kita pelajari pada pembahasan kali ini, di era digital, krisis bukan hanya lahir dengan kegagalan fungsi produk, melainkan dari arogansi cara merespon kritik. Humas dan manajemen krisis media yang baik harus mengedepankan kerendahan hati, empati, serta mendengarkan suara konsumen sebagai prioritas tertinggi korporasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih.